Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mr. Ghost. Kita akan berdalam konsep ilmu ekonomi, sehingga nanti kamu bisa mendeskripsikan ilmu ekonomi dan menerapkannya dalam sehari-hari. Semuanya berasal dari masalah mendasar dalam ekonomi, yaitu adanya gap, kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sehingga manusia harus melakukan pilihan. Ada yang diprioritaskan dan ada yang harus dikorbankan. Konsep inilah yang secara sistematis kemudian melahirkan ilmu ekonomi. Ya, para siswa, ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan kombinasi sumber daya secara tepat untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai kesejahteraan hidup. Sejarahnya berasal dari kata oikos dan nomos, bahasa Yunani yang berarti peraturan rumah tangga. Salah seorang tokoh klasik yang menggagas ilmu ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith. Beliau menulis 2 buku, Theory of Moral Sentiment dan The Wealth of Nation. Di situ ada konsep invisible hand, di mana ekonomi diatur oleh tangan-tangan yang tidak nampak. Para siswa, selanjutnya kalau ditanya apa tujuan mempelajari ilmu ekonomi, ada rumusan ringkas dari Wonacott. Setidaknya ada 5 hal strategis yang terkait dengan tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan, upah, pengangguran, kesempatan kerja. Yang kedua yaitu tentang membantu menciptakan stabilitas harga, mengatasi inflasi, kenaikan harga terus-menerus. Kemudian mencapai efisiensi sehingga tercapai keuntungan maksimal. Selanjutnya ilmu ekonomi juga bisa membantu proses distribusi pendapatan demi mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian ekonomi juga bisa membantu kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga tercapai pemerataan. Secara konsep ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, ada ilmu ekonomi deskriptif. Ini adalah ilmu ekonomi yang menganalisis fakta perekonomian secara apa adanya dalam bentuk data, statistik, kurva, diagram, rasio, dan angka-angka indeks. Kemudian ada ilmu ekonomi teori. Ini adalah analisis para ahli, para pakar. Mereka menyusun hukum-hukum, konsep-konsep, teori-teori ekonomi yang terbagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro mengkaji teori harga, perilaku konsumen, teori produksi, perilaku produsen, dan teori distribusi. Sementara ekonomi makro mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Bagaimana penerapan ilmu ekonomi bagi kita? Setidaknya ada 3 konsep yang perlu kita kenal. Yang pertama yaitu tindakan ekonomi, perilaku ekonomi. Tindakan ekonomi ini ada rasional dan ada yang irasional. Yang kedua yaitu motif ekonomi. Kita melakukan tindakan ekonomi atas dorongan apa? Nah, itu motif ekonomi. Bagi para produsen tentu mereka meraih laba maksimum. Bagi para konsumen tentu mereka meraih kepuasan maksimum. Dan dalam proses distribusi tentu berharap adanya pemerataan. Nah, itu motif ekonomi. Meskipun ada pula motif yang bersifat non ekonomi, seperti meraih penghargaan, mencapai penerimaan komunitas, status sosial, menolong orang, motif charity, motif kekuasaan atau politik, dan lain-lain. Kemudian prinsip ekonomi. Nah, ini adalah yang mendasari seseorang atau masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Dasarnya adalah secara umum mereka ingin meraih hasil yang maksimal dengan pengorbanan tertentu atau menekan pengorbanan untuk meraih hasil yang sudah ditentukan. Nah, demikian konsep ilmu ekonomi, mudah-mudahan terbantu untuk memahaminya, dan kita akan mempelajari berikutnya yaitu tentang kelangkaan dan biaya peluang. See you later.